Ya pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang pertama. Waduk Haweswater di Inggris nyaris kering akibat musim semi tersuram dalam dekade terakhir. Kekeringan parah ini memicu krisis air di barat laut Inggris. Pada Senin 2 Juni 2025 terpantau kondisi Waduk Haweswater di Cumbria, Inggris barat laut yang mengering drastis akibat kekeringan parah. Permukaan air yang surut memperlihatkan betapa seriusnya dampak musim semi yang kering pada wilayah tersebut. Hal ini membuat pemerintah Inggris secara resmi menetapkan wilayah barat laut dalam status kekeringan. Sebelumnya, awal musim semi ini tercatat sebagai musim semi yang paling kering dalam beberapa dekade. Data dari kantor meteorologi menyebutkan bahwa Maret hingga Mei menjadi musim semi paling cerah yang pernah tercatat di negara itu. Namun kondisi minim curah hujan memicu kekhawatiran akan keberlanjutan pasokan air. Badan Lingkungan Hidup (IA) melaporkan bahwa tingkat air di waduk-waduk di wilayah ini, termasuk di kawasan indah Lake District, serta kota besar seperti Manchester dan Liverpool lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun kekeringan besar sebelumnya, yakni tahun 1984, 1995, dan 2022. Para ilmuwan menyatakan perubahan iklim berperan besar dalam meningkatkan frekuensi kekeringan dan musim panas yang lebih kering di Inggris dan Eropa secara umum. Kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya dari dalam negeri, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan proses peletakan batu pertama alias groundbreaking proyek baterai terintegrasi hulu hilir oleh investor asal China, yakni Contemporary Amperex Technology Co. Limited, akan berlangsung pada Juni 2025. Menurut Bahlil, proyek ini memiliki nilai investasi sekitar 6-7 miliar dolar Amerika Serikat. Namun proyek baterai dari hulu ke hilir ini menjadi yang pertama di dunia. Bahlil pun tak mempersoalkan keinginan beberapa negara di Eropa yang meminta agar battery cell dapat dibangun di dekat pabrik mobil Eropa. Namun ia menekankan bahwa untuk prekursor dan katoda harus dibangun di Indonesia. Bahlil mengungkapkan ini adalah upaya win-win. Adil berdiri sama tinggi, bukan 70-30. Hal ini dilakukannya agar adanya ketimpangan RI dengan negara lain karena menyangkut ekosistem turunan nikel dan pohon industri yang sudah ada. Serangan udara kembali dilancarkan militer Nigeria, namun operasi itu menimbulkan kontroversi. Serangan dengan jet tempur itu malah menghantam sekelompok warga yang sedang mengejar bandit di negara bagian Zamfara, kawasan barat laut yang dilanda konflik berkepanjangan. Sebanyak 20 warga sipil tewas karenanya. Mengutip AFP pada Selasa 3 Juni 2025, peristiwa tragis ini terjadi akhir pekan. Menurut penuturan 3 warga, para korban adalah anggota kelompok penjaga desa atau vigilante yang tengah berupaya menyelamatkan sandera dan ternak yang dicuri oleh kelompok kriminal bersenjata. Sementara itu, militer Nigeria belum memberikan keterangan resmi. Namun, Angkatan Udara Nigeria dalam pernyataan yang disebarkan media lokal menyatakan bahwa mereka telah menewaskan sedikitnya 20 teroris bersenjata dalam serangan presisi. Tapi laporan dari lapangan mengindikasikan sebaliknya. Para korban diduga besar bukan kelompok bersenjata, melainkan warga sipil yang tergabung dalam pasukan sukarela. Sebenarnya kejadian di mana warga sipil menjadi korban bukan yang pertama. Militer Nigeria diketahui memiliki catatan kelam terkait kesalahan sasaran dalam operasi udara. Januari 2024, 16 warga tewas di distrik Surmi setelah jet tempur membom kelompok penjaga desa. Desember 2022, lebih dari 100 warga sipil tewas di Mutunji saat jet menyerang desa yang diyakini jadi tempat persembunyian bandit. Ya pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang terakhir di cnnindonesia.com, di mana kemunculan oarfish sering dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Tak heran ikan tersebut juga diistilahkan sebagai doomsday fish atau ikan kiamat. Selama beberapa tahun terakhir, oarfish makin sering muncul dan terdeteksi manusia. Padahal ikan tersebut memiliki habitat di dasar laut yang seharusnya jauh dari hunian manusia.
Adapun dikutip dari laman How Stuff Works, apa yang disebut orang sebagai ikan kiamat sebenarnya merupakan oarfish raksasa atau nama ilmiahnya Regalecus glassne. Ikan besar ini hidup di dalam laut yang dalam, khususnya zona mesopelagik, dengan kedalaman 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan laut. Ikan kiamat memiliki wujud yang tak biasa. Tubuh mereka panjang, berkilau, berbentuk pita dengan sirip punggung merah, dan berduri di sepanjang punggungnya. Pada tahun 2010 ada beberapa penampakan oarfish mati di sepanjang pantai Jepang. Tak selang beberapa waktu, tsunami 2011 terjadi dan menyebabkan kecelakaan nuklir Fukushima. Tak hanya itu, dikutip dari Times of India, peristiwa gempa di Filipina pada 2017 silam juga dikaitkan dengan penampakan oarfish terdampar beberapa saat sebelumnya. Baru-baru ini pada Maret 2025, kembali terlihat penampakan oarfish di pantai Meksiko di Baja, California Sur. Hal ini kembali memicu kekhawatiran akan bencana. Beberapa pakar melihat kemunculan oarfish di permukaan menunjukkan ancaman bagi habitat mereka di dasar laut yang disebabkan aktivitas manusia. Antara lain adalah polusi plastik yang mempengaruhi ekosistem laut dalam dan makhluk yang tinggal di dalamnya. Selain itu, perubahan iklim yang memicu peningkatan temperatur air laut juga membahayakan makhluk di laut seperti oarfish. Pasalnya, suhu yang meningkat menciptakan ketidakseimbangan pada ekosistem di bawah laut.